Halo, Hitomi Tanaka Mia Khalifa Jordi Lovers, apa kabar kalian hari ini? Sehat? Kota teman masih aman? Di video berikut ini, saya akan membahas sebuah pembahasan yang tidak membutuhkan nutrisi otak yang sangat banyak. Jadi, untuk Anda yang masih sering makan Indomie pakai nasi dicampur dengan bakwan, yang masih sering menggoreng telur menggunakan minyak bekas gorengan ikan, tenang saja, di video ini tidak membutuhkan banyak energi untuk memahami isinya, karena yang akan saya bahas adalah skincare. Skincare telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno, bahkan tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan, namun juga bagi kaum laki-laki. Dilansir dari tribunNewsWiki.com menjelaskan bahwa Ratu Cleopatra dari kerajaan Mesir dikenal sebagai ikon kecantikan pertama dunia, hingga dijadikan referensi pada masa sekarang. Menurut penjelasan senior saya, yaitu kakak Mia Khalifa yang pernah bekerja di Kairo, Mesir sebagai tukang bersih-bersih kamar kakek Sugiono, menjelaskan bahwa pada 37 tahun sebelum Masehi, Ratu Cleopatra memiliki spa pribadi dengan menggunakan bahan utama aspal dan garam yang diambil dari Laut Mati. Sudah pakai aspal, garam diambil dari Laut Mati. Serta Ratu Esther dari kerajaan Persia juga melakukan perawatan kulit berupa spa yang berlangsung selama 1 tahun penuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa di zaman itu belum ada toko kosmetik yang menyediakan produk pemutih hanya dalam 3 hari. Para perempuan pada zaman tersebut juga melakukan perawatan dengan menggunakan minyak mir atau minyak mur yang merupakan resin dari tanaman Commiphora. Masyarakat Yunani kuno dalam perawatan untuk mempercantik kulit meyakini bahwa campuran kotoran buaya dengan lumpur campuran kotoran buaya dengan lumpur hangat dapat memperlambat proses penuaan. Selain itu, masyarakat Yunani kuno juga menggunakan yogurt dan timbal putih untuk memutihkan dan menghilangkan noda pada wajah. Selama abad pertengahan, kulit putih pucat menjadi simbol kecantikan bagi perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa di zaman itu sulit untuk dibedakan orang-orang yang melakukan perawatan secara rutin dengan orang-orang yang terkena penyakit tipes, karena kedua-duanya sama-sama pucatnya. Dan salah satu fakta yang sangat menghariwangkan, bahkan para perempuan rela melukai diri untuk mengurangi darah dalam tubuh mereka sehingga menghasilkan penampilan kulit yang terlihat putih pucat. Sungguh perjuangan yang sangat membodohkan. Sedangkan di Jepang, perkembangan budaya geisha membuat perempuan mulai memutihkan wajah mereka, tapi tidak menghitamkan leher mereka. Para perempuan Jepang membuat ramuan pemutih kulit wajah dengan menggunakan campuran tepung beras, tapi bukan merek Rose Brand, dan kotoran burung. Campuran tersebut tidak hanya dioleskan ke seluruh wajah, melainkan juga ke dalam lubang hidung dan bibir mereka. Jadi Anda bisa membayangkan betapa glowingnya lubang hidung mereka di zaman itu. Pada zaman Renaissance, Ratu Elizabeth dan para perempuan menggunakan kosmetik yang mengandung karbonat, hidroksida, dan timbal oksida agar mendapatkan tampilan kulit putih pucat. Namun, cara tersebut cukup berbahaya dan menimbulkan kelumpuhan otot, sehingga para perempuan di zaman itu mencari alternatif, yaitu menggunakan lintah. Jadi Anda bisa membayangkan betapa effortnya orang-orang di zaman dahulu untuk tampil cantik putih bersih merona. Lintah diletakkan di telinga untuk menghisap darah hingga tampilan kulit yang diinginkan tercapai. Bahkan para perempuan harus rela mengalami anemia hingga pingsan untuk ritual kecantikan tersebut. Namun perawatan kulit tersebut sebagaimana yang saya jelaskan tadi biasanya hanya dapat dilakukan oleh para perempuan kelas atas saja. Hingga pada abad 16 dan 17, produk alami mulai digunakan dalam perawatan kulit dan kosmetik. Misalnya, penggunaan alkohol dan ramuan herbal yang digunakan untuk membuat toner dan salep untuk mengobati keluhan atau permasalahan kulit. Hingga pada abad ke-20 merupakan era keemasan produk skincare yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Pada tahun 1990-an, masyarakat mulai dikenalkan dengan produk perawatan kulit multilangkah, misalnya rutinitas menggunakan pembersih, toner, dan pelembab.
serta vitamin mulai dikenalkan dalam formula dan beberapa produk yang digunakan untuk membantu mengurangi tanda-tanda penuaan kulit. Hingga terciptalah jutaan skincare seperti yang kita kenal di zaman ini. Melihat betapa sulitnya para pendahulu-pendahulu kita untuk mendapatkan kulit putih bersih dan merona, maka bersyukurlah kita yang hidup di zaman sekarang di mana produk skincare cukup mudah untuk ditemukan, namun sangat sulit untuk dibeli sebab harganya yang kadang begitu mehong. Namun jangan lupa untuk tetap menggunakan skincare dengan bahan-bahan yang aman, yang tidak mengandung merkuri serta tidak mengandung bahan-bahan kimia lainnya yang dapat merusak kulit Anda. Jadi mari menggunakan produk skincare yang ber-BPOM. Saya Sul beserta jajaran tim Maliwang Corporation mengucapkan banyak terima kasih. Salam Skincare Indonesia. Tapi sebelum saya menutup video ini, ada kalanya saya mengingatkan Anda untuk tidak bermuka dua. Sebab kalau Anda bermuka dua, maka Anda akan menggunakan skincare yang cukup banyak, mengingat harga skincare yang sangat mahal. So please jangan bermuka dua. Salam musuh dalam selimut.